Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Total soalnya ada 10, nanti kita coba selesaikan satu persatu ya. Kita mulai dari bilangan berpangkat. Di sini ada 3 soal. Nah, kita coba jawab. Untuk soal pertama, M pangkat 4 N pangkat 5 dibagi M pangkat 6 N pangkat 2. Nah, jika soal seperti ini kita gunakan sifat pembagian ya. Pembagian pada bilangan berpangkat. Syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Maka pangkatnya bisa kita kurangkan. M sama dengan, yang M dengan M kita kurangkan pangkatnya, 4 dikurang 6, 4 dikurang 6. Lalu N sama dengan N pangkatnya 5 dikurang 2. Nah, kita selesaikan lagi. M pangkat 4 dikurang 6 negatif 2. Ini 5 dikurang 2 dapatnya 3. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai, tapi karena pangkat M di sini negatif, maka kita rubah menjadi pangkat positif terlebih dahulu. Ya, cara merubahnya kita tinggal jadikan M ini 1 per M pangkat 2. Nah, berarti di sini N-nya pangkat 3 per M pangkat 2. Seperti ini ya. N-nya kan pangkatnya positif, makanya tetap jadi pembilang dia, N pangkat 3 per M pangkat 2. Nah, tanda pangkatnya saja yang berubah. Setelah seperti ini baru bisa dikatakan selesai ya. Lanjut soal kedua. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 5. Di sini hati-hati penulisan pangkat ya. Penulisan pangkat ada beberapa yang ibu lihat menulis pangkatnya masih belum benar, membuat pangkatnya hampir sama dengan bilangan pokoknya seperti ini ya. Kalau seperti ini tidak ada bedanya ini. Mana yang pangkat, mana yang bilangan pokok. Ini salah ya. Jadi menulisnya pangkat itu harus kecil di atas. Apalagi kalau ada dipangkatkan satu lagi, di sini juga kecil di atas. Jangan sampai sama besar semuanya. Kita lanjut. Di sini jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka ada sifatnya. Sifat bilangan pangkat, jika dipangkatkan maka pangkatnya kita kalikan. Berarti 2 pangkat 3 dikali 4 dikali 2 pangkat 3 dikali negatif 5. Ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4 adalah 12 dikali 3 dikali 5 dapatnya 2 pangkat negatif 15. Nah, di sini perkalian, kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 2 pangkat 12 ditambah negatif 15. Maka peroleh hasilnya 2 pangkat 12 ditambah negatif 15, hasilnya negatif 3. Ini sama dengan, jadikan pangkat positif jadi 1 per 2 pangkat 3. Maka akan sama dengan 1 per 8.
Sampai sini baru selesai ya. Kalau cuma sampai 2 pangkat negatif 3, di sini berarti masih bisa dirubah lagi jadi pangkat positif ya. Jadi Bu harap selesaikan sampai selesai. Lalu lanjut soal ketiga. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 5. Nah, di sini ada kali bagi. Kita langsung saja gunakan sifat kali dan bagi ya. Kalau kali berarti kita jumlahkan, kalau bagi kita kurang. Karena bilangan pokoknya semuanya sama-sama 10, langsung saja 10 pangkat 3 ditambah 4 dikurang 5. Jadi 10 pangkat 3 tambah 4, 7 dikurang 5 dapat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Mudah ya. Nah, sampai di sini selesai soal bilangan berpangkat. Kita lanjut bentuk akar. Bentuk akar ada 2 soal. Jawab nomor 4 terlebih dahulu ya. 4 akar 3 ditambah 3 akar 12 dikurang akar 27. Nah, di sini kita sederhanakan dulu akar-akar yang masih besar ini, yang masih bisa disederhanakan ya. Jadi 4 akar 3 kita tulis saja ditambah 3 akar 12 bisa kita rubah jadi 4 kali 3 dikurang akar 27 bisa kita rubah jadi 9 kali 3. Di 4 akar 3 ditambah 3 dikali akar 4 adalah 2. Akar 3 tidak bisa ditarik, jadi tetap akar 3 dikurang akar 9, ini adalah 3 akar 3. Di 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurang 3 akar 3. Nah, coba perhatikan di sini akarnya semuanya akar 3. Karena semua akarnya sama, berarti bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan semuanya. Tapi jika berbeda akarnya maka tidak bisa kita jumlahkan. 4 ditambah 6 dikurang 3. Ini kita kurung. Lalu buat akar 3. Hati-hati ya, di sini harus dikurung. Jika tidak dikurung, misalkan ada yang membuat 4 tambah 6 kurang 3 akar 3. Ini berbeda artinya dengan yang dikurung. Kalau Ananda buat seperti ini, berarti yang punya akar 3 ini cuma si 3. Sedangkan 4 dan 6 ini tidak punya akar 3 ya. Jadi hati-hati, kurung itu jangan sampai lupa. Karena kemarin Ibu lihat ada beberapa yang tidak pakai kurung. Nah, langsung 4 tambah 6 10 dikurang 3 dapatnya 7 akar 3. Oke. Oke, kita sekarang coba jawab soal nomor 5. Sini ada akar 2 kali akar 3 dikurang akar 12 ditambah akar 32. Akar 2. Nah, yang dalam kurung ini masih bisa kita sederhanakan akar 12 dan akar 32. Kita sederhanakan dulu. Akar 12 tadi kita ganti jadi 4 kali 3 ditambah 32 16 dikali 2 ya. Akar 2 dalam kurung akar 3 dikurang, ini dapatnya 2 akar 3 ditambah akar 16 itu 4 akar 2.
Nah, sini akar 2. Nah, kita coba jumlahkan atau kurangkan yang di dalam kurung dulu. Di sini akar 3 ada temannya akar 3, berarti bisa kita kurangkan. Koefisien akar 3 sinilah 1, 1 dikurang 2 dapatnya negatif 1 ya, berarti negatif akar 3. Nah, di sini karena dia akar 2 maka tidak bisa kita jumlahkan. Berarti kita tulis saja ditambah 4 akar 2. Oke. Lalu setelah itu kita kalikan ke dalam. Akar 2 kita kalikan dengan negatif akar 3, maka dapat negatif akar 6. Akar 2 dikali dengan 4 akar 2. Jadi ini positif, berarti kita tambah 4 dikali 1, di sini koefisiennya 1, dapatnya 4. Akar 2 kali akar 2 dapatnya 2, berarti dikali 2. Ini negatif akar 6 ditambah 8, atau bisa juga ditulis 8 dikurang akar 6. Seperti itu ya. Jadi hati-hati pada perkalian di sini banyak yang salah kemarin. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada merasionalkan penyebut pecahan ya. Kita coba jawab. Pertama kita jawab nomor 6 dulu. 3 per 2 akar 6. Nah, di sini untuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar, caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawan dari penyebut. Di sini penyebutnya akar 6, berarti sekawannya juga akar 6. Berarti kita kalikan pembilangnya dengan akar 6 per akar 6. Nah, boleh juga sebenarnya duanya dibuat jadi 2 akar 6 per 2 akar 6 boleh. Hasilnya nanti sama juga ya. Nah, sekarang kita kalikan 3 dikali akar 6, 3 akar 6 per 2 akar 6 kali akar 6, berarti 2 kali akar 6 kali akar 6 adalah 6. Maka hasilnya 3 akar 6 per 12. Ini bisa dibagi. Ini bagi 3 dapat 4, ini bagi 3 dapat 1. Berarti hasilnya adalah akar 6 per 4. Atau boleh juga ditulis 1/4 akar 6. Gitu ya. Oke, lanjut. Soal ke-7. 6 per akar 8 ditambah akar 5. Nah, kita tulis dulu akar 8 tambah akar 5. Nah, kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Di sini kalau tambah berarti kita kurang. Akar 8 dikurang akar 5 per akar 8 dikurang akar 5. Kita kalikan, ini kita buat dulu 6 kali akar 8 dikurang akar 5 per, nah akar 8 kali akar 8 itu dapat 8 dikurang akar 5 kali akar 5 dapatnya 5. Oke, sama dengan akar 8 ini bisa kita sederhanakan ya. Kita rubah dulu ya akar 8 jadi 4 kali 2 dikurang akar 5 per 8 dikurang 5 dapat 3. Nah, 6 ini bisa dibagi 3. Dapatnya 2. Akar 4 di sini adalah 2. Akar 2 dikurang akar 5. Nah, baru kita kalikan 2 kali 2, akar 2 adalah
4 akar 2. 2 kali negatif akar 5 adalah negatif 2 akar 5. Nah, sampai sini baru selesai ya. Oke, lanjut. Kita masuk logaritma. Di sini ada 3 soal. Nomor 8. 3 log 8 dikali 4 logaritma 27. Nah, sini perhatikan operasinya adalah kali ya. Kalau kali kita bisa gunakan sifat ini. A log B kali B log C sama dengan A log C. Syaratnya di sini numerusnya sama dengan bilangan pokok logaritma berikutnya. Nah, di sini kan belum sama, tapi bisa kita rubah ini ya, bisa kita samakan. 8 ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3, sedangkan 4 ini bisa dirubah jadi 2 pangkat 2 ya. Nanti kita rubah sekarang. 3 logaritma 2 pangkat 3 dikali di sini 2 pangkat 2 logaritma 27 bisa kita rubah jadi 3 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya sini pangkat 3, sini 1, berarti 3 bagi 1 3 kali 3 log 2 dikali di sini pangkatnya 3, di sini 2, berarti 3 per 2 logaritma 3. Nah, ini sama dengan ini yang 3 per 2 ini bisa kita bawa ke depan, kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 per 2 dikali 3 logaritma 2 dikali 2 logaritma 3. Nah, perhatikan ini sudah sama-sama 2 ya. Berarti baru boleh kita gunakan sifat ini. Sini kita selesaikan 3 kali 3 9 per 2. Lalu ini hasilnya adalah 3 logaritma 3. 3 log 3 ini sama dengan 1. Berarti 1 kali 9 per 2 adalah 9 per 2. Oke. Seperti itu ya. Lanjut. Nomor 9. 3 log 45 dikurang 3 log 5. Nah, di sini operasinya kurang. Kalau operasi kurang berarti bisa kita gunakan sifat A log B dikurang A log C itu sama dengan A log B per C. B dibagi C. Berarti di sini karena bilangan pokoknya atau basisnya sama-sama 3, di 3 baru boleh kita gunakan ya kalau sama. 3 log 45 dibagi 5. Ini dapatnya 3 logaritma 9. 9 kita rubah jadi 3 pangkat 2. Ini kita gunakan sifat A log A pangkat B itu sama dengan B ya. Jadi 3 log 3 pangkat 2 itu sama dengan 2. Oke. Sepuluh 3 log 16 ditambah 3 log 10 kurang 3 log 5 dikurang 3 log 32. Sini bisa kita gunakan sifat ini ya, sifat pengurangan dan penjumlahan logaritma. Jadi 3 log 16 kalau ditambah ini berarti kita kali.
Lalu kalau dikurang ini kita bagi. Ini masih dikurang, berarti masih kita bagi. Berarti di sini kita kali 32. Ya, jadi 5 dan 32 ini adalah kita bagi ya. Selesaikan. Ini bisa dibagi 5 dapat 2, 16 sama 32 bisa dibagi 16 dapat 2. 2 dibagi 2 dapat 1, berarti 3 log 1. 3 log 1 sama dengan 0. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.